ibtihu'an limaradatillah wa rahmatihil fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جلي وحيرتي فيرى بمتعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وسائل علي حفظه ثم درسه النبي والآل ثم sahabati. Ya. Ali Imran ayat 96-97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man takhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin, inna sesungguhnya, awwala baitin pertama-pertamanya rumah ibadah, wudi'a yang dibuat, linnasi untuk manusia, lalladzi bi Bakkata yaitu tempat ibadah yang ada di Bakkah. Bakkah itu nama lainnya Mekah. Sesungguhnya tempat ibadah yang pertama kali dibangun untuk manusia adalah yang ada di Mekah, yaitu Masjidil Haram, Ka'bah di situ. Mubarakan yang memberkahi, wahudan dan memberi petunjuk, lil alamina
bagi seluruh alam. Fihi, di dalamnya sana ayatun, terdapat tanda-tanda bayyinatun yang jelas. Di antaranya makomu Ibrahim, yaitu makom Ibrahim, bekas telapak kakinya Nabi Ibrahim. Jadi sampai sekarang itu masih ada batu yang menjadi di situ terdapat bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Waman dakholahu, waman barang siapa dakholahu memasuki tempat ini, kana amina, maka dia akan aman. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti, walillahi, dan untuk Allah, 'alan nasi, diwajibkan bagi manusia, hijjul baiti, yaitu haji ke Baitullah, manistata'a, bagi siapa saja yang istata'a, mampu di sini maksudnya punya sangu ke sana, punya perbekalan, ada harta yang cukup untuk keluarga yang ditinggalkan. Ilaihi sabilan, juga dalam hal aman perjalanannya. Wa man kafaro, barang siapa kafaro mengingkari ini, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ghaniyun, maha kaya, anil alamina, maha kaya atas seluruh alam semesta. Ayat ini itu turun berkaitan dengan bantahan terhadap kaum Yahudi. Jadi dikisahkan bahwa pada awalnya Nabi Muhammad SAW itu kalau sholat itu menghadapnya ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu satu daerah istimewa di sana karena ada Masjidil Aqsa. Ya, jadi ada Masjidil Aqsa. Jadi Baitul Maqdis itu nama kompleknya. Nah, di dalamnya itu ada Masjidil Aqsa. Nah, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa ini dibangun dalam sejarah itu awalnya oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kemudian Baitul Maqdis, komplek Baitul Maqdis ini menjadi tempat bersejarah, tempat istimewa karena di sana banyak nabi-nabi itu makomnya itu berada di sana. Nah, pada waktu itu Nabi Muhammad SAW itu ketika sholat itu menghadap ke sana. Sebenarnya Nabi ya pinginnya menghadapnya ke Ka'bah. Cuma pada waktu itu Ka'bah ini masih kebak penuh dengan berhala-berhala. Sehingga Nabi juga khawatir kalau menghadap ke Ka'bah nanti orang-orang musyrik, orang-orang kafir pada waktu itu jadi tambah pede. Loh, Nabi Muhammad ternyata sholatnya menghadap kepada berhala-berhala kita. Maka ketika Nabi Muhammad itu masih di Mekah, kemudian juga sudah hijrah di Madinah, itu masih sholatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis. Nah, Nabi juga punya harapan bahwa kalau menghadap ke Baitul Maqdis di sana, barangkali orang-orang Yahudi pada waktu itu yang sangat mengagungkan Baitul Maqdis itu bersimpati lah, kemudian nanti bisa mau masuk Islam. Tapi kenyataannya ternyata tidak. Nah, Nabi itu akhirnya merasa resah karena orang-orang Yahudi ini juga jadi percaya diri menganggap bahwa Nabi Muhammad ini seakan-akan tuh membenarkan mereka. Maka disebutkan bahwa Nabi Muhammad ini mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, sering menengadahkan wajahnya ke langit menunggu-nunggu wahyu dari Allah. Hingga akhirnya turunlah perintah untuk memindahkan arah kiblat, tidak lagi ke Baitul Maqdis tapi ke Baitullah, ke Ka'bah. Nah, pada saat itu kemudian orang Yahudi ini nyinyirnya begini, loh kok arah kiblatnya pindah, bukankah tempat ibadah yang pertama dibangun itu kan Baitul Maqdis menurut perkataan mereka. Lalu diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tempat ibadah yang pertama bukan
di Baitul Maqdis, tapi Ka'bah yang ada di Masjidil Haram itu yang pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim dengan Nabi Daud, Nabi Sulaiman ini kan jaraknya sangat jauh. Jadi jauh sebelum ada Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, ini Ka'bah itu sudah dibangun terlebih dahulu. Maka turunlah ayat ini, inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah. Jadi istilah lainnya Mekah itu adalah Bakkah, dari kata baka yang artinya menangis, karena di situ banyak orang itu menyesali dosa-dosanya. Nah, tandanya fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Di antara tandanya adalah bahwa di Mekah itu, di Masjidil Haram itu ada maqamu Ibrahim. Jadi ada batu yang di situ masih ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Juga ada Hijir Ismail, batu yang biasa dipakai pijakan oleh Nabi Ismail. Juga ada Hajar Aswad. Itu di antara bukti-buktinya. Wa man dakhalahu kana amina, siapa yang memasukinya maka dia aman. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, dari dulu sebenarnya telah diperintahkan pada seluruh umat manusia dari zaman Nabi Ibrahim bahwa semua manusia itu ya disuruh untuk berziarah haji lah begitu ya ke Baitullah ini. Tetapi orang Yahudi itu banyak yang menolak. Jadi walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Makanya kemudian sekarang itu ada perintah haji. Jadi sebenarnya semua nabi-nabi itu pun memberitahu kepada umatnya untuk mengunjungi tempat ini. Termasuk misalkan Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa itu pernah berpesan kepada murid-muridnya. Jadi sebelum Nabi Isa menghilang gitu, sebelum proses penyaliban, wahai murid-muridku, nanti sesungguhnya ajaranku ini belumlah sempurna, nanti akan disempurnakan oleh penerusku, yaitu ismuhu Ahmad Muhammad, Nabi Muhammad. Dan nanti itu semua manusia itu nanti akan benar-benar bisa dikumpulkan oleh penerusku ini di sebuah tempat yang istilahnya Nabi Isa itu bernama Petra begitu itu. Waktu itu Nabi Isa menyebutnya Petra. Nah, Petra itu ketika ditelusuri oleh para sejarawan, ternyata yang dimaksud adalah Mekah itu, bahwa nantinya seluruh umat seluruh dunia ini akan benar-benar bisa dipersatukan oleh Nabi penerusku, Nabi Muhammad, sehingga mereka bisa berkumpul dalam sebuah ritual ibadah haji. Jadi itu Nabi Isa sendiri menyampaikan seperti itu. Jadi sebenarnya semua nabi pun memberitahu tentang ini. Karena dalam sejarahnya bahkan Ka'bah yang ada di Mekah itu bahkan itu telah ada sebelum penciptaan manusia. Nabi Adam alaihissalam itu ketika pertama kali diturunkan di di bumi itu, Nabi Adam ini kan kadang-kadang ini kangen kepada Allah, kemudian kepengin beribadah kepada Allah. Maka di situ dibuatkan sebuah tanda, sebuah tempat. Nah, itulah yang kemudian menjadi Ka'bah itu. Ketika ditarik sejarah yang lebih panjang lagi, ternyata tempat itu pun telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika Allah itu menyampaikan kepada para malaikat bahwa aku akan menciptakan di bumi nanti yaitu manusia yang akan menjadi khalifah. Nah, pada saat itu malaikat itu ada yang bertanya dengan nada nyinyir, ya Allah, apakah engkau nanti akan menciptakan makhluk itu yang perbuatannya saling menumpahkan darah, saling bunuh-membunuh begitu? Maka dijawab oleh Allah dengan ditegur malaikat itu, sesungguhnya aku lebih tahu daripada engkau. Maka malaikat-malaikat ini merasa bersalah
Karena apa? Karena tidak sopan begitu itu loh. Seakan-akan itu ngeyeli Gusti Allah begitu. Maka dia kemudian bersujud mohon ampunan kepada Allah sekian ribu tahun hingga akhirnya malaikat ini diperintahkan untuk menyiapkan sebuah tempat ibadah di mana nanti siapa saja hamba Allah yang berdosa itu dia akan memohon ampunan di tempat tersebut. Itulah sejarah jauh Ka'bah, bahwa ternyata sudah dipersiapkan oleh Allah bahkan sebelum penciptaan manusia. Cuma kemudian menjadi bangunan yang secara fisik kelihatan ada bentuknya begitu layaknya bangunan itu memang mulai Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah tempat ibadah yang pertama kali dibangun. Jadi ini membantah perkataannya orang-orang Yahudi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun. Barang siapa yang mengingkari ini semua maka sesungguhnya Allah itu ghaniyun, Allah itu maha kaya di atas alam semesta ini. Artinya kita disuruh beribadah kepada Allah. Jangan berpikir bahwa Allah itu butuh dengan ibadah kita. Allah itu sudah maha kaya. Jadi ketika Allah itu diingkari oleh hambanya itu yang nggak ada pengaruhnya bagi Allah. Kalau kita manusia itu misalkan kita banyak nolong orang, banyak membantu orang, kemudian yang kita bantu itu kemudian mengingkari kita, lalu kita kan bersedih begitu ya. Tapi Allah itu ya nggak ada hubungannya. Jadi ketika banyak orang maksiat, banyak orang mengingkari Allah, Allah ya biasa saja begitu. Karena Allah itu ghaniyun. Makna lainnya itu ghani itu adalah tidak membutuhkan. Jadi Allah menyuruh kita beribadah, menyuruh kita menyembah kepada Allah, tapi bukan berarti Allah itu butuh ibadahnya hambanya. Demikian Ali Imran ayat 96-97 yang isinya bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa tempat ibadah yang pertama itu adalah Masjidil Aqsa yang ada di Baitul Maqdis, Palestina, Yerusalem. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Maaf, bila ada